Tahun 2300. Saya dan istri saya, Vanessa, sudah tinggal di Kiamat selama 5 tahun. Bumi adalah gurun. 95% permukaan tertutup pasir. Air lebih berharga dari kehidupan. Untuk mendapatkan tiket ke zona aman, aku berikan segalanya. Tapi istriku yang tampak lembut berbalik dan memberikan tiket itu kepada seorang pria asing. Finn, lihat betapa menyedihkannya dia. Sendirian, tanpa siapapun. Berikan saja tiket itu padanya. Jika aku berikan padanya, bagaimana dengan kita? Kau sangat mampu, ambil saja yang lain. Finn, kau pasti bisa cari jalan. Aku percaya padamu. Kemudian, untuk mendapatkan dia tiket lain ke zona aman, aku melawan sekawanan preman dan kehilangan satu lengan. Sayang, kita akhirnya bisa masuk ke zona aman bersama. Tapi sebaliknya, dia memasukkanku ke penjara. Darah dibalas darah, eksekusi penjahat ini. Finn, akui saja. Kau hanya kehilangan satu lengan, tapi preman-preman itu kehilangan nyawa mereka. Vanessa, aku berjuang untuk tiket itu untukmu. Kau istriku. Kenapa kau tidak membantuku? Istri? Maaf, aku sekarang Nyonya Sullivan, istri wali kota. Dan aku harus berterima kasih padamu, karena mengantarku sejauh ini, berjuang untukku, dan memenangkan reputasi baik untukku. Dasar belatung. Kau tak lebih dari batu loncatan, yang paling bodoh. Vanessa, dasar wanita kejam. Kau tidak akan pernah lepas dariku. Silas, dia terlalu berisik. Ayo eksekusi dia saja. Eksekusi dia. Vanessa. Finn, lihat betapa menyedihkannya dia. Berikan saja tiket itu padanya. Apa aku terlahir kembali? Finn, saudaraku, tolong berikan aku tiketnya. Aku benar-benar habis. Finn, kamu sangat ahli dalam hal ini. Kamu bisa ambil tiket lain saja. Aku belum dibayar. Tuan tanahku mendesak untuk sewa lagi. Aku. Terima kasih, Finn, kamu satu-satunya yang membantuku. Vanessa sudah seperti ini sejak kita bertemu. Selalu berpura-pura miskin dan kasihan. Dia sudah mengambil banyak dariku. Finn, ini persis yang aku inginkan. Finn, aku ingin memulai bisnis. Bisakah kamu membantuku mengumpulkan uang? Setelah kita bersama, aku mengosongkan tabunganku dan mengambil pinjaman gajian untuk mendanai usahanya. Dia menghabiskan semuanya lalu berteriak padaku. Di kehidupan lampau, aku menghasilkan 50 ribu sebulan dan menghabiskannya untuknya. Aku bahkan berakhir dengan utang 1 juta dolar. Dan di atas itu, dia selingkuh di belakangku. Finn, bangunlah. Vanessa, Hanya menginginkan uang dan statusmu. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya iri padaku. Sahabatku mencoba membangunkanku. Tapi Vanessa memikatku hingga berpisah dengannya. Sahabatku terjebak dalam badai pasir. Aku harus menggunakan uang ini untuk menyelamatkannya. Setiap orang punya takdirnya masing-masing. Menyelamatkannya hanya membuang-buang uang. Lebih baik simpan sendiri untuk menghidupiku. Sahabatku dalam bahaya. Dan dia menghentikanku menyelamatkannya. Aku mulai dingin padanya. Finn, jangan tinggalkan Vanessa. Di kiamat, setidaknya ada yang merawatmu. Bertahan hidup untukku. Aku sudah menyerah padanya, tapi ibu memohon padaku di ranjang kematiannya, hatiku melembut. Dan aku tak bisa meninggalkannya. Finn, dia tidak sengaja menyentuhku. Kenapa kamu memukulinya sampai babak belur? Ada apa dengan dia? Ya, dia hanya menyenggolnya. Aku mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya, tapi dia berlagak korban, mengkhianatiku, dan membuatku menanggung semua kesalahan. Finn, Aku akan membiarkanmu membayar utang dari kehidupan lampauku 100 kali lipat. Vanessa, di kehidupan ini, aku akan membuat hidupmu neraka. Pergi sana. Finn, lagi ngapain? Semuanya, lihat. Finn Foster tidak akan membantu. Dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak akan membantu saya. Itu keterlaluan. Finn, berikan saja tiketnya padanya. Banyak orang yang melihat.
Jangan keterlaluan. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk tiket ini. Kenapa aku harus memberikannya? Aku sudah merawatmu dan melindungimu selama bertahun-tahun. Kapan kamu pernah peduli padaku? Ini tiketmu. Kalau mau dermawan, berikan tiketmu sendiri. Ya, kamu baik sekali. Kenapa tidak kau berikan? Tiketmu sendiri? Ambil. Aku cuma punya satu ini, tapi kau terlihat sangat menyedihkan. Terima kasih, terima kasih. Kamu benar-benar orang suci. Finn, tunggu. Ayo naik bersama. Bukankah kamu suka jadi orang baik? Kamu sudah memberikan tiketmu. Urus sendiri cara naiknya. Jangan berani-beraninya menggangguku. Tiket. Tidak ada tiket, tidak boleh naik. Finn, aku salah. Aku mencoba melindungi reputasimu. Itulah kenapa aku memberikan tiket itu. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Demi aku? Dasar pembohong. Kamu sendiri yang memilih, terima akibatnya. Kamu bersikap sok suci. Maka terimalah konsekuensinya. Jelas, kamu takut mati. Kenapa pura-pura jadi orang suci? Siapa yang mau kau bodohi? Konyol. Finn Foster, kau brengsek. Aku istrimu. Kau tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Bos, tolong, biarkan aku naik truk. Aku memberikan tiketku pada seseorang yang lebih membutuhkannya. 1 tiket per orang. Siapa yang suruh kau jadi orang suci? Dan memberikan tiketmu, pantas kau dapat. Kenapa jadi sepi? Naik truk. Ini kesempatanku. Jika aku masuk dan pura-pura menyelamatkan mereka, tim penyelamat tidak akan meninggalkanku. Sialan, binatang. Ayo lawan aku. Jangan sakiti mereka. Berbahaya. Mundur. Jangan takut. Kupikir aku akan binasa. Tapi aku tidak bisa membiarkan mereka jatuh begitu saja. Kau terlalu baik. Aku di sini. Ikut aku. Kapten, dia tidak punya tiket. Bisa kita bawa dia, bertamanan? Aku tidak tega melihat pria itu jatuh di padang pasir. Jadi aku beri dia tiketku. Bawa dia. Orang baik seperti dia. Seharusnya tidak jatuh di padang pasir. Di kehidupan sebelumnya, Lucas Hale inilah yang tertipu oleh kemunafikannya. Dan pada akhirnya, dia bahkan tertembak untuknya. Terima kasih, Kapten. Aku sangat takut tadi. Untung kau ada di sana. Vanessa. Teruslah berakting. Teruslah berpura-pura. Permainan baru saja dimulai. Belokan arah sekarang. Badai pasir besar dalam 5 menit. Terus maju dan kita akan terkubur. Kita pernah melihat badai seperti ini sebelumnya, kenapa kami harus mendengarkanmu? Katakan alasannya. Belokan arah. Finn, kau jenius. Jika bukan karena dirimu, kami akan selesai. Itu sarang cacing pasir di sana, ayo memutar, menghemat amunisi dan air. Dengarkan dia. Finn ahli dalam bidangnya. Ya? Dia tahu lebih banyak dari Kapten Hale. Finn, aku orangmu. Kalian baik-baik saja sekarang? Karena Kapten Foster suka tipe yang lembut, maka aku akan berpura-pura untuknya. Tuan, minumlah air. Ini akan meredakan lapar Anda. Terima kasih, Nak. Nyonya, biarkan saya mengantar Anda beristirahat, gadis yang baik hati.
Jangan berlebihan. Ambil ini untuk sementara. Beritahu aku jika perlu lagi. Terima kasih, Kapten Hale. Aku hanya wanita lemah, dan aku tidak bisa berbuat banyak. Hanya saja. Ada apa, Vanessa? Silakan. Hanya saja gurun ini sangat berdebu, aku bahkan tidak bisa mencuci muka. Aku tidak keberatan bekerja keras, tapi bagaimana aku bisa menghadapi orang dengan penampilan seperti ini? Cepat. Berikan airmu pada Vanessa. Biarkan dia membersihkan diri. Berikan padanya dulu. Terima kasih, Kapten Hale. Kau yang terbaik, Kapten Hale. Kami sudah tidak tahan, kirim saja. Direktur, kami tim penyelamat Lucas Hale. Kami mengajukan keluhan bersama bahwa Kapten Lucas Hale telah berulang kali memihak penyintas Vanessa Vance, menggunakan sumber daya tim untuk memberikan perlakuan khusus padanya, melanggar aturan perlakuan yang sama untuk penyintas. Lucas Hale ini. Lucas Hale, favoritisme ilegal, penyalahgunaan dana publik. Mulai berlaku sekarang, diturunkan jabatan menjadi wakil kapten. Tidak ada lagi perlakuan khusus yang diizinkan. Maafkan aku, Vanessa. Aku diturunkan menjadi wakil kapten. Aku mungkin tidak bisa memberimu sumber daya lagi. Kapten Hale, ini semua salahku karena menyeretmu ke dalam ini. Vanessa, jangan bilang begitu. Aku melakukannya dengan sukarela. Nona Vance, Santa, bisakah kamu memberiku lebih banyak air dan makanan? Aku kelaparan. Wah, bukankah itu seseorang yang kau selamatkan? Silakan bantu mereka lagi, Santa. Aku sudah membangun kepribadian gadis baik ini begitu lama, jadi aku tidak bisa biarkan semuanya hancur sekarang, dan aku tidak bisa biarkan Finn menertawakanku. Ini, ambil, buat itu bertahan. Finn, aku salah. Semuanya salahku sebelumnya. Tolong beri aku sedikit persediaan. Aku benar-benar tidak bisa bertahan. Kau memilih jalan ini. Kau pantas kelaparan. Jangan ganggu aku. Aku sangat lapar. Semua pura-pura jadi orang baik sebelumnya, sekarang kau kelaparan begini. Pantas saja. Bajingan ini pasti sengaja. Kau pikir aku akan memohon padanya sambil berlutut? Mimpimu. Aku tidak tahan, aku lapar. Biarkan aku ambil makanan dari bajingan ini dulu. Finn. Aku tahu aku salah. Ingat saat kita dulu masak hotpot di kamar sewaan itu. Kau memberiku gulungan daging domba. Kau benar-benar merawatku saat itu. Aku bilang aku ingin tua bersamamu. Aku tidak pernah lupa. Aku sadar bahwa di hatiku, hanya ada dirimu. Tua bersama, hanya aku, ya. Lalu Lucas itu apa? Paket persediaan cadanganmu? Tidak, Finn. Kau salah paham semuanya. Oh. Kau cemburu. Kau punya banyak keberanian. Ayolah, Finn. Berhenti keras kepala. Aku hanya pura-pura dengannya. Hanya mencoba membuatmu marah. Yang paling aku pedulikan. Tetaplah dirimu. Finn. Vanessa minta makanan padamu, dan kau tidak memberinya. Apa kau laki-laki? Lihat dirimu. Vanessa ingin memutuskan pertunangan itu sejak lama, sekarang dia bersamaku dan dia setia padaku. Jangan tidak berterima kasih. Aku masih ingin mendapatkan beberapa sumber daya darinya. Dasar bodoh, jangan menghalangi jalanku. Lucas, jangan bicara omong kosong, Finn dan aku. Wanitamu? Kalau begitu kau yang memberinya makan, jangan biarkan dia kelaparan seperti anjing dan mengemis kemana-mana. Apa yang baru kau katakan? Aku bilang, karena dia wanitamu, maka kau yang menghidupinya. Jangan biarkan dia memiliki kue dan memakannya juga. Finn ini sudah selesai, biarkan aku mengendalikan Lucas dulu. Lucas, lupakan, jangan turun ke levelnya, memilikimu sudah cukup. Kau dengar itu? Memilikiku sudah cukup baginya. Menjauhlah dari pandangan kami mulai sekarang. Didorong ke titik ini, aku tidak percaya Finn bisa terus berpura-pura. Dia akan kembali, merayuku cepat atau lambat.
Semuanya, tetap di tempat kalian. Aku tidak bisa bernapas. Haus sekali, panas sekali, ada yang punya air? Finn. Aku merasa sangat buruk. Di kehidupan saya sebelumnya, saya mencoba menyelamatkannya, memaksa supir untuk menyalakan kipas angin dengan todongan pisau dan mengambil satu-satunya air milik wanita tua itu. Itu menyebabkan kendaraan penyelamat kehabisan bensin dan gagal kembali ke zona aman. Wanita tua yang sangat membutuhkan air itu meninggal dalam perjalanan kembali ke zona aman. Saya disalahkan karena egois. Dan secara tidak langsung menyebabkan kematiannya. Semua orang menuding saya. Di kehidupan ini, saya tidak akan sebodoh itu lagi. Vanessa, kamu tidak pantas mendapatkan bantuanku. Finn, apa kau benar-benar tega melihatku jatuh? Kau bilang sebelumnya, kau tidak akan pernah membiarkanku menderita. Aku sekarat kehausan sekarang. Berikan aku seteguk air. Hanya seteguk. Tolong, kasihanilah aku. Jika kau benar-benar mengabaikanku, aku mungkin tidak akan selamat. Finn, kau terlalu berdarah dingin, Nona Vance tidak akan selamat, kenapa kau tidak peduli? Nona Vance, jangan bersedih. Kami masih punya sedikit air di tim penyelamat. Minum ini dulu. HMPH, berhasil, mereka semua tertipu. Karena aku sudah mulai akting ini, sebaiknya aku lanjutkan sampai akhir. Vanessa. Nyalakan kipas. Wakil Kapten, kami tidak bisa. Bahan bakar kita hampir habis. Aku bilang nyalakan. Jika terjadi apa-apa padanya, kalian semua akan kubuat menyesal. Ambilkan airku. Medis. Selamatkan dia. Lukas. Kau menyelamatkanku lagi. Jangan bicara. Kau sudah aman sekarang. Lukas Hale, kau gila? Kau tidak pernah belajar, menggunakan peralatan tanpa izin saat masa percobaan, menyalahgunakan persediaan. Mulai saat ini juga, kau dicopot dari semua jabatan di tim penyelamat, kau diusir dari tim. Baik, Pak. Jadi dia sudah dikeluarkan dari tim. Lalu apa gunanya dia? Waktunya mencari target baru. Jangan bergerak, serahkan. Sumber daya dan air kalian. Atau aku tidak akan bersikap baik. Kudengar ada orang suci di sini. Biarkan dia keluar dan beramal untuk kami. Dia orang suci itu. Kami tidak ada urusan dengannya. Bos, jika kau menyingkirkannya, maka kau tidak bisa menyentuhku. Jadi kau orang suci itu. Serahkan sumber dayanya, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Orang suci palsu. Masih pengecut. Orang suci, kenapa tidak menunjukkan kebaikan? Ikut bersenang-senang dengan kami? Finn, selamatkan aku. Tolong aku. Di kehidupan saya sebelumnya, preman yang sama itu mengincar tubuhnya, dan saya mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Finn, kau gila. Kamu terlalu sewenang-wenang. Bos ini baru saja secara tidak sengaja menyentuhku beberapa kali. Berlutut dan minta maaf padanya. Tapi wanita tidak tahu terima kasih ini menyerangku. Lalu dia mengancam akan mogok makan. Agar aku berlutut dan minta maaf pada pria mencicikan itu. Tahan saja. Ini akan berlalu. Kata-kata itu. Bukankah kau selalu mengatakan itu padaku? Finn, kau monster. Aku istrimu. Aku tidak punya istri yang menusukku dari belakang sepertimu. Sudah kubilang jangan sentuh aku. Jangan melawan, sayang. Biarkan aku merawatmu dengan baik. Kau mencari masalah. Kurang ajar, kau gila. Beraninya kau menyentuh anak buahku. Ayo, siapa takut siapa? Perempuan sialan ini gila? Apa ini? Apa ini masih Nona Vance yang dulu? Itu mengerikan.
Orang ini ditusuk berkali-kali. Vanessa, Kau mengambil nyawa. Lukas, dia menggangguku, jadi aku hanya menusuknya. Kau tidak akan menyalahkanku, kan? Vanessa, apa kau sudah gila? Mengambil nyawa? Bicara, apa yang terjadi? Aku tidak mengambil nyawa siapapun. Dia yang menyerang duluan. Aku hanya membela diri. Aku bahkan belum pernah menyembelih ayam seumur hidupku. Bagaimana mungkin aku mengambil nyawa? Belum pernah menyembelih ayam? Tanganmu tidak gemetar sama sekali saat memegang pisau itu. Kau menusuknya seperti bantal jarum. Teknik itu. Berapa banyak ayam yang harus kau sembelih untuk menjadi seterampil itu? Dia berlumuran darah. Mengaku membela diri dengan pisau di tangan, siapa yang akan percaya? Menakutkan. Lihat dia. Dia tampak seperti sudah gila. Kapten, jangan dengarkan mereka, kumohon. Dia bahkan tidak akan menginjak semut. Bagaimana mungkin dia sengaja mengambil nyawa seseorang? Tolong selidiki. Jangan menuduhnya salah, akting yang begitu jelas. Tidak bisakah kau melihatnya? Sayang sekali sepasang mata yang bagus. Kenapa tidak ada yang percaya padaku? Bagaimana aku memperlakukan kalian semua? Melayani kalian dengan sepenuh hati? Kapan aku pernah menyakiti kalian? Kalian semua ingin aku pergi, kan? Berhenti berpura-pura polos. Kaulah yang memulainya. Setiap tusukan tepat ke jantung. Hari ini, kau akan membayar dengan nyawamu. Baiklah, aku siap pergi. Kalian akan bahagia jika aku pergi. Bahkan di ambang kematian. Masih berpura-pura jadi wanita bermuka dua. Kamu. Apa aku benar-benar tidak layak dipercaya? Aku memang tidak layak dipercaya sama sekali. Jangan sentuh aku. Kalian semua jangan sentuh aku. Vanessa, jangan lari. Ada abrasi di luar. Ada badai pasir. Kembali. Kembali sini, kalian berdua. Kamu mau celaka? Dua orang bodoh. Satu bodoh, dan satu lagi jalang bodoh. Kalau dia benar-benar mengacaukan semuanya, aku akan terjebak membereskan kekacauannya, terjebak dengan mereka berdua, sialan nasibku. Semoga tidak ada yang salah. Vanessa, berhenti lari. Kau terus lari. Kita semua akan tersesat. Kita benar-benar tidak akan selamat. Aku tidak akan kembali. Scarface dan anak buahnya tidak akan melepaskanku. Kalian semua tidak mendukungku. Hentikan. Kalau kita kembali sekarang, kita masih punya kesempatan untuk hidup. Kalau kita tunda lagi, abrasi akan datang, dan kita semua akan mati. Jangan bergerak. Serahkan semua sumber daya kalian. Atau aku tembak. Jangan tembak aku. Aku tidak punya apa-apa. Kalau mau merampok, rampok mereka. Mereka punya senjata dan pisau. Lebih berharga dariku. Jangan pergi terlalu jauh. Kita bisa bernegosiasi soal sumber daya, tapi jangan berani menyentuhnya. Negosiasi? Baik. Biar wanita itu datang dulu. Ngobrol sama kami. Kalau kami senang, kami akan bicara. Lukas. Aku takut. Coba saja sentuh dia. Giliranmu. Siap. Kejar mereka. Jangan ada yang selamat. Lindungi. Hancurkan mereka berkeping-keping. Jangan tembak aku. Ini bukan salahku. Idiot. Jangan lari. Lari. Tembak dia. Lukas, tolong aku. Vanessa. Kamu. Tak berguna. Malahan nggak bisa nahan peluru dengan benar. Kau buat darah berceceran di wajahku. Ini orang yang bahkan tidak mau menginjak semut. Lukas. Ke sini, sekarang. Orang yang rela kukorbankan nyawa untuk lindungi. Aku dijadikan perisai. Finn. Tembak dia.
Balaskan dendamku. Berhenti. Jatuhkan senjatamu. Ayo kita lawan mereka, kawan. Kapten, ini Lukas. Lukas. Bagaimana bisa? Vanessa. Dia mempertaruhkan nyawanya untukmu. Dan beginilah caramu membalasnya? Kapten, aku tidak sengaja. Scarface dan gengnya membuatku ketakutan. Aku tidak tahu apa-apa. Mereka menembaki aku, jadi aku lari. Aku tidak pernah mengira Lukas akan mengejarku juga. Borgol dia dan bawa dia kembali ke zona aman. Gerak, berhenti pura-pura. Kapten. Ada apa buru-buru? Kapten. Konvoi menderita kerugian besar. Kita hampir kehabisan air dan bahan bakar. Kita tidak bisa sampai ke zona aman lagi. Kapten. Tempat terdekat dari sini adalah Lost York, kota besar dari sebelum kiamat. Ada pom bensin besar di sana. Kita seharusnya bisa mencari air dan bahan bakar. Di kehidupan saya sebelumnya, konvoi mendapat masalah di sana. Di kehidupan ini, aku bisa mengambil kesempatan ini untuk berurusan dengan Scarface dan Vanessa bersama-sama. Lepaskan aku. Aku bisa jalan sendiri. Baiklah. Kalau begitu kita menuju ke Lost York. Semua, bersiaplah. Ayo bergerak. Tempat ini berantakan. Kesempatan sempurna untuk lari. Jika mereka menyeretku kembali ke zona aman, seluruh masalah dengan Lukas, mereka pasti akan menyalahkanku. Kapten, saya akan tetap di sini dan mencari perlengkapan. Scarface dan anak buahnya adalah petarung yang kuat. Lebih baik mereka tetap di sini dan membantuku. Itu akan lebih efisien. Baik, tetap di sini saja. Bukan masalah besar. Kapten, saya juga akan tetap di sini dan menebus kesalahan. Saya tadi bodoh. Saya ingin membantu mencari perlengkapan, menebus apa yang telah saya lakukan. Jika saya tidak bisa pergi, dengan Finn di sini, saya bisa mendapatkan kredit untuk menebus kesalahan dan menyelamatkan reputasiku. Baik. Kita kekurangan tenaga saat ini. Lakukan seperti ini untuk saat ini. Saya akan membawa tim lain ke kota tetangga untuk mencari perlengkapan. Saya meninggalkan mobil ini dan senjata untuk kalian. Tetap aman. Setelah kalian menemukan perlengkapan, kita akan berkumpul kembali. Ayo, duduk di kursi penumpang. Kursi penumpang terlalu terbuka. Jika dia di dalam mobil, dia akan dihabisi oleh monster atau granat dalam sekejap. Jauh lebih mudah. Aku akan duduk di kursi belakang. Lebih mudah untuk mengawasi. Bukankah kau mencoba menebus dosa, tidak bisa mengambil risiko? Kalau takut bilang saja. Berhenti jadi munafik. Finn itu terampil. Gunakan dia untuk mendapatkan persediaan. Lalu kita singkirkan dia. Dengan begitu, mobil dan persediaannya menjadi milik kita. Siapa peduli dengan tim penyelamat? Kita akan kabur ke zona aman. Finn, aku tahu aku salah. Mulai sekarang aku akan tetap bersamamu. Tidak akan bertingkah lagi. Hentikan sandiwara. Aku sudah melihat aktingmu selama 17 episode. Kalau kau tidak bosan, aku yang bosan. Mereka adalah orang-orang kejam yang menjadi gila karena kelaparan di kiamat, yang menghabisi siapapun yang mereka tangkap. Kita bisa menggunakan mereka untuk menyingkirkan Scarface dan geng pecundangnya terlebih dahulu.
Kau bajingan, Finn. Berani-beraninya kau menjebakku. Setelah kita menemukan persediaan, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Di dalam pom bensin terbengkalai ini ada kalajengking mutan abnormal. Sempurna untuk menyingkirkan Scarface. Masuk dan cari perbekalan. Cepat. Bos, kita nggak kenal tempat ini, berisiko masuk begitu saja. Minggir, jangan halangi pendapatanku. Aku sudah memperingatkan kalian, di dalam berbahaya. Finn terlalu kuat, aku tidak bisa melawannya langsung. Pertama, ambil wanitanya sebagai sandera. Vanessa, habisi dia, atau aku akan menembakmu duluan. Dia? Kamu pikir dia bisa menakutiku? Aku takut. Cepat, jangan buat aku melakukannya. Finn. Aku terpaksa. Jangan salahkan aku. Scarface benar-benar akan menembak kita. Cepat lakukan. Hentikan omong kosong. Hentikan sandiwara. Lakukan. Orang seperti apa dirimu, aku tahu betul. Ya, aku memanfaatkanmu. Aku tidak pernah mencintaimu. Aku bersamamu hanya demi uangmu dan statusmu. Apakah kau pantas untukku? Aku pura-pura lembut dan baik. Itu semua sandiwara untukmu. Apa kau pikir aku benar-benar ingin bersamamu? Mimpi aja. Kau meracuniku. Finn, kau menipuku lagi. Aku akan menghabisimu. Tidak berguna. Lebih baik aku tembak dia sendiri demi membantu Finn. Finn, aku tadi dipaksa oleh todongan senjatanya. Aku tidak bermaksud dengan perkataanku. Aku baru saja membantumu menembaknya. Dan menyelamatkan nyawamu. Maafkan aku sekali ini saja, oke? Asalkan kau beri aku kredit atas penemuan pasokan. Saat kita kembali ke zona aman, aku akan menebusnya. Oke. Semua pujian itu untukmu. Jangan membuatku marah lagi. Setiap gerakanmu tadi. Semua terekam. Saat kita kembali ke zona aman, ini adalah bukti yang akan mengirimmu, munafik, dan orang suci palsu, ke akhirmu. Sebelah. Kapten, Scarface dan anak buahnya tidak berniat baik. Mereka ingin mencuri persediaan. Aku mempertaruhkan nyawaku dan mengalahkan mereka semua. Aku hampir tidak berhasil melindungi sumber daya dan Finn. Vanessa sangat berani. Ya. Seorang wanita lemah di saat kritis bisa melindungi orang lain. Luar biasa. Aku tidak hebat seperti itu. Aku hanya khawatir semua orang akan kehabisan sumber daya, dan khawatir Finn akan terluka, jadi aku memberanikan diri. Finn diam saja. Dia mungkin tidak tahu harus berbuat apa denganku juga. Sebaiknya aku ambil kesempatan ini untuk menghancurkannya sepenuhnya. Lalu aku akan mengambil semua pujian. Kenapa kamu menyeret kami? Aku tahu kamu diperlakukan tidak adil. Finn tidak hanya menjatuhkanmu, dia juga menyakiti para penyintas yang berkeliaran. Dia ingin menguasai semua persediaan. Kamu laporkan dia. Aku akan membantumu mendapatkan kembali sumber daya yang dia tahan. Aku melaporkannya. Finn menyakiti para penyintas dan menggelapkan persediaan. Aku melaporkan Finn. Finn itu jahat. Dia sengaja melepaskan gas beracun dan membunuh orang tak bersalah. Dia ingin menguasai semua persediaan. Hakim Agung,
Tolong selamatkan aku. Finn adalah binatang buas. Dia membunuh orang, menggelapkan persediaan. Jika aku tidak menurutinya, dia akan menyerangku. Tolong hukum dia dengan berat. Hentikan omong kosong. Kamu sudah dilaporkan. Masih dengan wajah masam itu. Hei, kasihan Nona Vance. Menjadi sasaran Finn, orang gila sepertinya. Ketua Hakim, saya punya bukti untuk disampaikan. Bersalah atau tidak, kamu akan lihat. Hari itu. Bagaimana bisa ada rekaman hari itu? Aku hanya memanfaatkanmu. Aku tidak pernah mencintaimu. Aku bersamamu demi uangmu, demi statusmu. Asalkan kamu biarkan aku mengambil pujian atas penemuan pasokan. Setelah kita kembali ke zona aman, aku akan menebusnya. Palsu. Itu palsu. Finn yang memalsukannya. Kamu Meru percaya dia? Kamu tahu seperti apa dia? Bukan? Dasar jalang, berbohong pada kita selama ini. Dan aku benar-benar kasihan padamu. Vanessa Vance, atas kemunafikan dan fitnah, merugikan warga, dan membahayakan ketertiban zona aman, kamu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan akan dikirim ke penjara bintang utara, tidak akan pernah dibebaskan. Finn, kamu akan terbakar di neraka. Wali Kota Sullivan. Wali Kota Sullivan. Otoritas tertinggi di zona aman, Wali Kota Sullivan. Si rambut merah itu pasti sekretaris wali kota. Gia. Wakil Komandan Zona Aman. Finn, atas penemuan pasokan, mengungkap konspirasi, dan menjaga ketertiban di zona aman, kamu telah memberikan kontribusi yang mengesankan. Mulai hari ini, aku mengangkatmu sebagai kepala tim penyelamat zona aman kepala. Terima kasih, Wali Kota Sullivan. Kapten Foster, ada yang tidak beres. Tim penyelamat kehilangan kontak di pusat badai pasir, masih belum ada kontak. Semua personel, berkumpul. Saya akan memimpin tim sendiri. Bergerak. Matikan mesin. Hentikan mobil. Semua orang, tetap di dalam kendaraan dan jangan bergerak. Tutup mulut dan hidung. Tetap di tempat. Bukankah ini hadiah ulang tahun yang kuberikan pada sahabatku? Kenapa ada di sini? Tanda ini. Dan luka Scarface persis sama. Walkie-talkie-nya rusak. Lalu kenapa ada suara? Kapten Foster, lama tidak bertemu. Kamu pikir dengan Scarface mati, tidak akan ada yang tahu rahasia temanmu, ya? Siapa kau ini? Rahasia apa yang dimiliki sahabatku? Katakan. Kapten Foster. Darurat. Kerusuhan. Di penjara Bintang Utara. 3 penjaga tewas. Vanessa Vance kabur. Putar rekamannya. Cari tahu apa yang terjadi. Semua rekaman pengawasan hancur. Sipir yakin bahwa Vanessa kabur. Vanessa bahkan tidak bisa bertarung. Dia tidak bisa menjatuhkan penjaga. Apalagi memulai kerusuhan. Ini tidak masuk akal. Kapten tim penyelamat Finn Foster diperintahkan untuk menyelidiki kasus kerusuhan Vanessa Vance. Aku akan menggunakan penyelidikan resmi sebagai alasan untuk masuk. Ada lebih dari ini dari yang terlihat. Ini.
Bagaimana bisa sama? Di sel Vanessa? Bagaimana ini bisa sampai di sini? Apa arti simbol ini? Rambut keriting merah panjang. Di seluruh zona aman, mungkin hanya ada Gia, sekretaris wali kota, yang memiliki rambut merah seperti ini. Saya Finn Foster, kepala tim penyelamat, dan saya perlu berkas-berkas sekretaris wali kota, Gia, semuanya, sekarang juga. Kapten Foster, maaf, tapi sekretaris Gia adalah wakil komandan, dan berkasnya bersifat rahasia, jadi Anda perlu izin tertulis dari wali kota untuk mengaksesnya. Kerusuhan penjara Bintang Utara berdampak besar, dan jika Anda menunda penyelidikan, bisakah Anda menanggung tanggung jawab? Kapten Foster, ini semua berkas sekretaris Gia, tolong periksa di ruang arsip, dan jangan dibawa keluar atau difotokopi. Siap. Seperti yang saya duga, ada yang aneh, karena catatan prakerjanya kosong semua, seperti sengaja dihapus. Kapten Foster, jika Anda mencari wali kota, dia tidak ada di sini sekarang. Bukan dia. Saya hanya ingin bertanya, apakah ada petunjuk tentang kerusuhan penjara Bintang Utara? Saya dengar, tapi tidak tahu detailnya. Meski jika Anda butuh kerja sama saya, akan saya dukung sepenuhnya. Maaf, saya kurang konsentrasi. Tapi tidak perlu repot, saya yang akan mengurusnya. Bekas luka ini dan yang di wajah Scarface, serta tanda di tali jam tangan, identik. Perangkap sudah dipasang. Finn Foster memakan umpannya, dia mulai menyelidiki. Langkah selanjutnya, pikat dia sesuai rencana. Seperti yang diharapkan, Scarface bukan seorang pengkhianat. Orang-orang ini terorganisir. Sial. Vanessa. Bagus. Semakin curiga dia, semakin mudah dia jatuh ke dalam perangkap. Saat itu terjadi, rahasia inti zona aman akan menjadi milik kita. Atas perintahmu, aku akan menyelesaikannya secepat mungkin. Vanessa dan Gia bersekongkol. Dialah inti sebenarnya dari organisasi. Finn Foster tidak pernah bermimpi bahwa badai pasir planet ini sebenarnya adalah milik organisasi senjata cuaca. Para abrasi itu hanyalah hasil percobaan genetik yang gagal. Dia masih terobsesi dengan Scarface dan tidak mau melepaskannya. Dia pikir Scarface menyakiti teman masa kecilnya. Hahaha. Sebenarnya, teman masa kecilnya baru saja tidak sengaja menemukan rahasia dari penempatan embrio abrasi kita. Kami membajak pasokan mereka, dan mereka terjebak dan tewas dalam badai pasir. Bahkan tidak ada jejak sisa-sisa mereka. Jadi begitu. Aku selama ini dibiarkan dalam kegelapan sialan. Itu semua konspirasi mereka. Begitu aku mengambil nyawanya, posisi elit di zona aman yang dijanjikan organisasi padaku akan menjadi milikku. Alarm terpicu. Penyusup terdeteksi. Binatang hutan dilepaskan. Bagaimana ini mungkin? Kenapa alarm berbunyi pada saat ini? Sialan. Kapten Foster, perintah wali kota Sullivan. Tidak ada yang diizinkan masuk. Ada urusan mendesak. Ini tentang kelangsungan zona aman. Saya harus bertemu wali kota. Kapten Foster, kau bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, dan kau masih ingin bertemu wali kota? Apa yang kau lakukan di sini? Wali kota Sullivan. Finn Foster, karena dendam pribadinya terhadap Vanessa Vance, menyalahgunakan wewenangnya. Dia mengaku palsu bertindak atas perintahmu dan memasuki penjara Bintang Utara tanpa izin. Juga, berpura-pura menyelidiki kasus, dia memasuki area rahasia seperti arsip, ini sangat mengganggu ketertiban zona aman. Ini semua buktinya. Kau berbohong. Kau dan Vanessa bersekongkol dengan musuh, mengendalikan badai pasir dan abrasi. Diam. Buktinya kuat. Apa yang bisa kau katakan untuk membela diri? Aku mencopotmu, sebagai kepala. Aku mencabut komandomu. Kau dikurung di kamar, untuk merenung. Finn, kau berutang semua ini padaku. Finn, buka pintunya, ini aku. Aku datang untuk menyelamatkanmu.
Finn, aku salah. Aku diculik dan dipaksa oleh organisasi. Semua itu tidak sukarela. Aku nyaris lolos. Aku mempertaruhkan dibungkam oleh mereka. Hanya untuk membantumu. Aku sudah berbuat banyak untukmu. Yang aku minta hanyalah maafmu. Bangun. Selama kau berkata jujur, kita akan hadapi mereka bersama. Aku akan bicara. Mereka berencana dalam 3 hari. Saat badai pasir hitam besar ketika melanda, mereka akan meledakkan inti energi zona aman. Dan membuat semua orang binasa bersama mereka. Aku tahu mereka kejam, tapi menyeret semua orang bersama mereka? Kekuatan organisasi lebih besar dari kukira. Finn, kau sudah bicara begitu lama. Minumlah air. Bibirmu kering. Menyakitkan melihatnya. Aku agak haus. Kau, Ada racun di air. Finn Foster. Kau masih sebodoh ini, seperti yang diduga. Aku menitikkan beberapa air mata. Dan kau percaya lagi padaku. Finn, kamu tahu apa yang paling aku benci darimu? Itu ekspresi wajahmu yang bisa menembus segalanya dan tidak pernah hancur. Dan apa yang terjadi? Kau tetap berakhir di tanganku. Vanessa. Orang-orang yang dibunuh oleh tanganmu. Apakah mereka tidak mendatangimu di malam hari? Mendatangiku? Kenapa mereka harus mendatangiku? Apa aku yang mengakhiri mereka? Ini dunia ini kiamat. Aku hanya ingin bertahan hidup. Apa itu salah? Kau pikir kau begitu bersih? Tanganmu bebas dari darah? Orang-orang yang kau selamatkan, berapa banyak yang benar-benar layak diselamatkan? Aku hanya lebih jernih darimu, dan lebih berani mengambil apa yang kuinginkan. Begitu aku menyerahkanmu ke organisasi, aku akan menjadi pahlawan, kau berutang padaku. Aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Markas, target diamankan. Jemput kami sekarang. Aku punya orang yang tepat untukmu. Katakan pada pemimpin bahwa aku, Vanessa, yang melakukan ini. Vanessa. Kau tahu terlalu banyak. Pemimpin berkata kau tidak bisa dibiarkan hidup. Mustahil. Aku sudah melakukan begitu banyak untuk organisasi. Darah di tanganku ditumpahkan untukmu. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Justru karena kau memiliki terlalu banyak darah di tanganmu, kau tidak bisa dibiarkan hidup. Vanessa. Racunmu tidak berpengaruh padaku. Suntikan penawar? Kamu tahu aku akan meracunimu. Jadi tadi, kau bermain-main denganku. Lepaskan aku. Finn, lepaskan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Aku dipaksa. Dipaksa? Saat kau bilang akan menukarku dengan kredit. Kau tidak mengatakan itu. Jangan repot-repot. Waktunya menyelesaikan urusan. Semuanya, tenang. Sekarang, barang-barang ini. Lihatlah dengan saksama. Bukti pertama. Rambut merah ini. Kita semua tahu milik siapa. Aku menemukannya setelah kerusuhan penjara di sudut sel Vanessa Vance. Tanda pada segel penjara ini. Cocok dengan bagian dalam tali jam temanku, bekas luka di pergelangan tangan Gia, dan bekas luka di wajah Scarface. Semuanya identik. Finn Foster tidak pernah menyangka bahwa badai pasir planet ini sebenarnya adalah milik organisasi kita senjata cuaca. Badai pasir bukan bencana alam, dan aberasi bukan monster kiamat. Ini semua konspirasi pemberontakan oleh Vanessa Vance dan organisasi di belakangnya. Bukan aku. Aku dipaksa. Kenapa menyalahkanku? Vanessa Vance dan organisasi berencana dalam 3 hari untuk menggunakan badai pasir besar. Dengan bahan peledak, untuk menghancurkan inti energi zona aman. Mereka ingin membunuh kita semua. Terus kenapa? Kalian bodoh. Hidup hanya menghabiskan sumber daya. Aku lebih baik dari kalian. Kenapa aku tidak boleh hidup? Kenapa? Kamu binatang. Putriku baru berusia 7 tahun. Kau ingin dia dihabisi juga? Terus kenapa kalau dia 7 tahun? Di kiamat ini, siapa yang tidak menyedihkan? Aku juga menyedihkan.
Kenapa aku harus mengasihani dia? Tangkap Vanessa Vance segera, dan Gia serta semua anggota organisasi yang tersisa, blokir semua pintu keluar. Perkuat pertahanan inti energi. Pulihkan kembali otoritas Finn Foster sebagai kepala tim penyelamat. Semuanya bekerja sama sepenuhnya dengan Kapten Foster untuk menghancurkan konspirasi organisasi gelap. Aku tidak salah. Aku hanya ingin bertahan hidup. Aku tidak salah. Finn, aku tidak mengira kau akan tahu sebanyak ini. Aku meremehkanmu. Kau. Arthur Cole, petugas kebersihan di kafetaria zona aman. Pria yang begitu biasa. Di kehidupan ini dan sebelumnya, aku mengabaikannya. Ya, akulah pemimpin sindikat gagak hitam. Setiap rencana diatur olehku. Memilih Vanessa sebagai pion adalah untuk menghancurkanmu. Dan dia hanyalah pion yang dibuang, yang bisa dibuang kapan saja. Mustahil. Aku sudah berbuat banyak untuk organisasi. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Hanya pion yang dibuang, tidak berguna lagi. Apa gunanya mempertahankanmu? Teman masa kecilku, ibuku, dan ribuan yang diambil oleh badai pasir dan abrasi, bagaimana kau bisa melakukan ini, sialan? Tidak tega melakukannya? Finn, menurutmu apa itu kiamat? Bermain rumah-rumahan, seluruh planet adalah kandang labku. Kamu, Finn Foster, juga subjek uji cobaku. Kau bertahan sampai sekarang karena aku memperlakukanmu dengan lunak. Kau memperlakukan kami seperti mainan, dan mengubah planet ini menjadi rumah jagal. Hari ini, akan kuremuk kau, darah dibalas darah. Baiklah, kita lihat saja, apakah kau mampu. Semua orang akan binasa. Semua orang binasa. Finn, kau juga tidak bisa lolos. Jika aku jatuh, kau tidak akan selamat. Semua, berkumpul. Tahan garis dan lindungi rakyat. Finn, permainan kita baru saja dimulai.